Mau satu kampung gara-gara digigit semut si gorila. Inilah resikonya kalau terlalu banyak kau makan moncong babi, bro. Otak nggak berfungsi jadinya kan. Nah, Rusak otakmu, makanya kau jangan sering-sering makan babi. Begini jadinya. Nah iya, makan babi dong kami halalin. Ngapain kami haramin? Dihalalkan katanya. penentang Tuhan kan memang kau itu. Tuhan Terus sekarang saya tanyakan mengharamkan. kamu udah tahu nggak yang pesantren itu yang dicoba? Mulai ngaco. Hah? Apa? Apanya yang ngarang? Itu fakta, Apa? bos. Apa? Untuk bawa nih dia. Tiga gulana. Di. Mm-mm. Selesaikan aja secara adat. Nih. Iya, kau ke Coba. gereja aja om. Nyambung dia. Banyu mak ngomong kemana nih? Ngomong kemana? Kalau kau masih mendengarkan di bawah, lebih baik lepaskan dulu title gorillamu itu ya. Oke. Spandi yang lain baru naik tuh. Respon dulu. Ya, Mudah-mudahan. Bang Jangan Andi bahasa dulu, ini Indonesia. ada suara musik dekat-dekat sini. Bang Andi dulu yang sapa. Buset. Bukan Roha. musik itu, bedu, itu motor. Roha. Roha Damian. Assalamualaikum bang. Muslim, waalaikumsalam. Muslim bang, muslim. Ya, ada mau disampaikan bang? Enggak, enggak ada yang mau disampaikan. Ininya tadi sama Bang Delis itu kan yang ada yang mau ditanyain tadi. Ya udah cari aja bang, mungkin lagi masih di bawah pohon lagi ngaso. Abang cari dulu ya. Kalau ketemu, kita di bawah pohon lagi ngaso, bawah pohon mangga bang. Ya, kalau ketemu langsung ikat aja di pohon bang. Mau Jangan suruh nanya pulang. apa rupanya? Bang Roha ini mau aja apa? Mau nanya apa? Rohan ditanya mau nanya apa? Ih. Udah satu lagi Dul. Ricky. Iya, assalamualaikum. Entar dulu. Rohan kalau tadi dia ada lu mau nanya apa? Enggak, maksudnya gini, mau nanya sama ya, sama Abang Juma. Apa tuh? Dalam ajaran Islam itu kan bang, maksudnya itu ada nggak di ajaran Islam itu soal tentang kehidupan yang mengeluh itu gimana sih hukumnya? Berdosa besar banyak kah dosanya itu bang? Ya kalau kau mengeluh artinya kau nggak menikmati. Nah, jangan mengeluh ah. Dilarang meratapi nasib. Iya ya. Iya, semangat Bang. Semangat bang. Kalau perlu ganti motor baru. Semangat. Oke bang. Udah bang, aku matiin mic aja ya bang. Tapi motor udah lunas kan? Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau naik keledai aja bang, naik keledai. Mati. Janganlah kak. Naik keledai. Yang penting motor udah lunas cicilan, udah aman, jangan sampai ditarik, ya. Oke bosku, oke bang. Mantap. Oke bang. Bang, nanti Ricky. sampai ke sana tahu. Tahu lah, lepas nih kasih cicilan nah terakhir. Saya tahu semua itu. Ricky 98. Ricky. Aduh. Ya, waalaikumsalam bang, waalaikumsalam. Saya menyimak aja di sini. Bang. Salam. Ram. Assalamualaikum bang Andi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. bang Silakan. Suma, untuk bakar bang Suma. Alhamdulillah. Mabalosia. Bentar, maaf ada musiknya ini. Ada musiknya. Gimana ada musik itu? Oh, mungkin teman di sebelah. Waduh. Bergeser-geser ke dulu sedikit. Nggak bagus. Nggak ada musik. Nanti bintang timur pada joget-joget. Bintang.
Salam sama Bang Suma saja. Sehat terus Bang Suma. Iya, 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 iya. Makasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Oten nggak mau naik-naik ya? Ini ada Bang Andi. Kenapa Oten nggak mau naik-naik ya? Eits, ini Bang Andi, Kristen dia mau bertanya katanya. Sabar ini, sabar. Tanyalah sepuasnya. Siapa? Pak Men. Apa? Pak Sabar, Sabar. Pak Sabar. Oh, Pak Sabar. Dinda Sabar. Wih, Pak Sabar, gimana kabarku? Oh, baik Om. Alhamdulillah, tahu dia kabarku. Silakan kalau tidak mau bertanya. Monggo. Oke, pertanyaan saya host gini. Siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa itu dalam Al-Quran? Untuk mengetahui jawabannya, tanya kepada yang mau menyalibkan Nabi Isa alaihissalam. Karena itu diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi kami. Mereka berarti mereka. Gitu Bang. Tapi masalahnya tidak ada orang Yahudi yang atau orang Roma yang mengatakan bahwa diserupakan. Ini kan informasinya dari Al-Quran. Justru di dalam Bible itu Maria Magdalena tidak mengenal siapa yang ada di dalam pemakaman Yusuf Arimatea. Siapa yang engkau cari? Bahkan Yudas pun tidak mengenal. Siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Orang itu berkata, akulah dia. Ya, bagaimana ceritanya Yudas tidak kenal gurunya? Andalah cari Bang Zuma. Kita sudah berteman sama. Terus kita bertemu di jalan. Pak Man, cari siapa? Saya mencari Bang Zuma dari kota Makassar. Terus saya mengatakan, akulah itu, akulah dia. Apa nggak lucu? Artinya itu sudah diserupakan, bukan lagi Nabi Isa. Yang kedua, coba Anda baca Yohanes 20. Tanya datanya dulu, datanya di mana itu? Hah? Datanya di mana? Datanya. Dia di dalam kitab Anda sendiri. Ya, yang kitab yang mana, Pak? Injil Dalam berapa? kitab, dalam Matius Berapa? Matius berapa? Matius 20, Yohanes 20 juga ada. Oke, ya saya bukakan. Iya. Ada dua cerita, Yohanes 18. Coba Anda lihat. Yohanes 18. Baca satu perikop aja. Coba. Nomor 7 mulai coba. Yohanes 18. Mulai dari ayat berapa ini? Coba mulai dari nomor 7-nya. Kayak judulnya Yesus ditangkap. Ya. Yohanes 18. Salah. Silakan. Yohanes 18. Yesus ditangkap. Aja dulu perikop. Saya mulai dari saat sampai dari mana tadi? Dari 7 sampai? Ya baca aja Bang, baca aja dulu di situ dari nomor 7-nya, coba Anda baca apa yang diterangkan di sana kemudian. Yohanes 18 ayat saya mulai dari 1 aja. Setelah Yesus dia mengatakan semuanya itu keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan saya mulai dari 7 dari mana? 7 dari 7 mana? Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Yang kami cari Yesus dari Nazaret. Kita lihat dari ayat, karena masih perempuan. Maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maka maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus diulang dari lagi. Nazaret. Diulang lagi. Akulah dia. Akulah dia. Ya. Ini kan orang yang mencari ini siapa yang mencari? Kan orang ini orang Yudas kan? Yudas itu. Yudas kan? Kita katakan dulu, jangan mereka, karena di situ ada Yudas, ada Yesus, kan? Maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Jalan maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Nah itulah. Itu sekarang begini, apakah Yudas tidak mengenal Yesus? Itu dulu poinnya. Mengenal, justru makanya dia kenal kan, dia kenal gurunya,
Tapi kenapa kemudian dia tidak mengatakan engkaulah yang aku cari? Coba, kenapa tidak mengatakan itu? Ayo. Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Lalu kemudian mereka berkata, Yesus dari Nazaret, akulah dia. Kok bisa kayak gitu ceritanya? Itu disebabkan karena yang di depannya itu bukan lagi Yesus yang asli, tapi orang yang diserupakan. Itu belum seberapa. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Aku tanya dulu, Bang. Kira-kira Maria kenal dengan Yesus enggak? Halo? Ya, kira-kira Maria kenal dengan Yesus enggak? Kenal. Kenal. Tapi kenapa kemudian ketika ia datang di pemakaman Yesus, kalau itu betul-betul adalah Yesus, kenapa kemudian dia bertanya kepada Yesus? Ketika Yesus bertanya kepada dia. Di mana nggak ada di sini? Di sini nggak ada. Iya, di dalam Yohanes 20 Anda baca, Maria di situ ke kubur Yesus. Maria ini adalah orang yang paling dekat, paling intim dengan Yesus. Kok dia tidak mengenal? Kok dia tidak mengenal Yesus? Oke. Tadi kan di 18 itu nggak ada itu Yesus diserupakan dengan Dengan Yudas. Bukan diserupakan dengan Yudas, bukan. Tetapi Yesus Yudas ketika ditanya, siapa yang kau cari? Harusnya dia menjawab, engkau yang aku cari. Tapi faktanya dia mengatakan Yesus dari Nazaret yang kami cari. Itu membuktikan bahwa yang sedang berdiri di hadapannya itu bukan Yesus gurunya. Begini Pak, itu yang dia bertanya sama orang-orang ini yang menangkap dia. Jadi Yesus Yudas yang memberikan kode bahwa yang dia dicium itu nanti adalah Yesus. Makanya orang yang menangkap dia itu tahu bahwa itu Yesus. Loh, bukankah Yudas berada di tengah-tengah mereka pada saat itu? Ada, tapi dia kan memberikan rahasia. Dia sudah kasih kode. Nanti siapa nanti yang kucium itulah Yesus. Faktanya itu berulang, Bang. Pertanyaan itu berulang. Siapa yang kau cari? Siapa yang kau cari? Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Sampai mereka nggak percaya. Sampai diulang-ulang oleh Yesus. Aku telah mengatakan kepada kalian, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Kan gitu. Jelas itu. Artinya itu sudah bukan Yesus lagi. Masa Yudas tidak menimpali, malah Yudas ikut-ikutan jatuh di sana? Gimana ceritanya? Ada Yudas di situ. Kenapa Yudas tidak menunjukkan bahwasanya ini adalah Yesus yang kita cari? Atau katakan kamu yang kamu yang mereka cari. Itu belum lagi kejadian Maria di Yohanes 20. Sebentar dulu Pak, saya jawab dulu kan di situ Yudas sudah sekokol dengan orang-orang ini, orang Romawi yang menangkap dia ini. Bahwa nanti ketika nanti ditangkap dia memberikan kode dia yang diciumnya itu nanti adalah Yesus. Lalu orang-orang itu mengenal dia, baru ditangkaplah Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah dia. Kan dia mengaku situ, akulah dia, akulah Yesus. Nah, di mana Yudas mengatakan akulah? Di mana Yudas mengatakan akulah Yudas? Kan nggak ada kan? Itu cerita lain lagi, Bang. Itu cerita versi Matius itu. Ini kita masih di versi wartawan Yohanes. Kan wartawan-wartawan ini, pewarta-pewarta ini beda cerita. Beda cerita antara satu dan yang lain. Oke, itu yang harus Anda paham. Nggak ada yang beda, itu saling melengkapi. Loh, gimana ceritanya? Yang mana yang duluan? Kronologisnya yang mana yang duluan? Begini, yang saya tanyakan tadi datanya dari mana? Kan Al-Quran yang memberikan informasi bahwa Nabi Isa diserupakan. Betul, terus siapa terbukti, yang saya tanyakan? Siapa yang diserupakan itu? Datanya dari mana? Kalau Anda mengatakan, kalau Anda bertanya kepada saya siapa yang diserupakan itu, yang tahu adalah orang yang melakukan penangkapan. Nah begini, yang kan yang memberikan informasi itu, adalah nabinya Bapak. Terus betul, dan apa yang siapa yang diserupakan? Bung,
Begini Pak, dari abad pertama sampai abad ke-7 Pak, tidak ada berita atau catatan sejarah yang mengatakan Yesus diserupakan dari Yudas. Buktinya di Justru Bible itu ini sementara saya jelaskan, tapi otak Anda nggak sampai. Otak Anda nggak sampai, Bang. Bukan masalah nggak sampai, tapi Loh, kan informasi keuangan Bapak itu tidak jelas, tidak lengkap. Apanya yang jelas, apanya yang lengkap? Itu dia Quran Bapak itu tidak memberikan informasi yang jelas. Memberikan informasi yang boleh nggak saya membingungkan. bicara dulu? Boleh nggak? Saya kan yang ditanya ini. Boleh nggak saya bicara? Iya. Maka berikan dulu jawabannya, baru saya nanti berhenti ngomong. Ini Jawab dulu, jawaban pakai sedang datanya ingin Quran saya Bapak. berikan kepada Anda. Jangan pakai Bapak cocokmologi. Itu ilmu cocokmologi yang Bapak pakai itu. Anda bertanya ke saya kan? Al-Quran mengatakan bahwa diserupakan bagi mereka. Mereka siapa? Mereka tentara Romawi. Siapa lagi? Orang Yahudi. Nah, saya ulas dari kitab saudara. Di Matius menginformasikan bahwa yang kucium itu adalah Yesus. Tangkaplah dia. Betul? Nah, di dalam Yohanes 18 ada nggak Yudas mencium Yesus? Ada nggak? Beda konteks cerita. Mana ini? Katanya di dalam Matius 26, yang kucium itulah Yesus, tangkaplah dia. Ternyata di dalam pewarta Yohanes, ketika kemudian Yudas dan orang-orang Romawi ini datang, tak ada prosesi cium-mencium. Malah Yudas juga ikut terjatuh. Gimana ceritanya? Oke, baca dulu. Kita baca dulu bagus Pak. Dengarkan dulu ya. Jangan Bapak bikin frame di sini. Ya silakan. Kalau Anda bisa menunjukkan bukti bahwa di dalam Yohanes 18 Yesus diciumi oleh Yudas, tunjukkan di mana dalilnya. Ada nggak? Kan Matius sudah memberikan informasi. Kemudian Yohanes memberikan informasi, tapi tidak lagi menceritakan tentang mencium itu karena sudah diceritakan. Bagaimana ceritanya bisa mencium kalau semuanya terjatuh, mundur dan terjatuh? Gimana ceritanya? Bisa baca kami baik-baik. Ya silakan, silakan, silakan. Maka Yesus tahu dan sejahtera. Maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kami cari? Jawab mereka. Yesus dari jalan katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas mengkhianati, dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapa yang kamu cari? Kata mereka, Yesus. Dan mereka di sini akan yang menangkap dia. Jadi, tidak disebut Yudas di situ yang jatuh. Oke, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendak supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Yesus itu kan pada waktu itu Petrus memotong itu kupingnya imam itu. Lalu Yesus di Matius diceritakan, soalnya itu, bukankah aku harus minum cawan yang berinya besar dan telinga kena nama hamba itu Milkaus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedang itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Nah di situ nggak ada Pak yang diserupakan di situ. Iya, mana orang dicium situ, mana? Ada. Ya, Yohanes sudah menceritakan, tapi karena Matius sudah menceritakan bahwa dicium. Ya, tapi ada Yohanes menceritakan lagi. Di mana cerita Matius menceritakan bahwasanya waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala orang Yahudi. Orang yang menyerahkan dia memberitahukan tanda ini kepada mereka, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus yang berkata, salam Rabi. Nah itu salam Rabi. Di sini ceritanya begitu ya Yudas bertemu Yesus, salam Rabi. Di dalam Yohanes ceritanya, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Kutanya dulu saudara, nyambung tidak cerita ini? Di dalam apanya yang nyambung? Ya nyambung lah.
Coba Anda sambungkan, coba Anda sambungkan, coba Anda sambungkan, coba Anda sambungkan. Pada saat mana, duluan mana Yudas mencium dengan Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Duluan mana coba? Duluan mana? Yesus di Efraim, tiba-tiba muncul kemudian Yudas dan rombongan. Nah, yang mana yang duluan ini? Bertanya atau mencium dulu? Yang mana Yang mana yang duluan, mencium atau bertanya dulu? bertanya dulu. Nah, Yesus ditanya, orang itu bertanya kepada Yudas dan kawan-kawan, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia yang engkau cari itu. Mereka mundur dan jatuh. Nah, lalu Yesus maju mencium gitu. Yudas maju mencium. Ya betul. Yudas mencium gitu. Hah? Ya, Yudas mencium, diceritakan oleh Matius. Berarti dia jatuh Karena- dulu. karena Yudas tidak jatuh. Tunggu. Berarti dia jatuh dulu. Gitu. Dia jatuh Iya. dulu, habis itu berdiri. Lalu, Maju ke depan, ditanya lagi, siapa yang kau cari? Aku cari Yesus dari Nazaret. Mundur, jatuh lagi. Gitu. Sampai 2 kali. Itu Pak ceritanya mundur jatuh, Pak. Lah, ini kamu baca Matius, Yohanes 18 yang kamu baca itu apa sih sebenarnya? Ya cuma sekali jatuh aja Pak, di situ nggak ada satu jatuh. Satu kali jatuh. Satu kali jatuh, mundur dan terjatuh. Lalu tanya lagi, siapa yang kau cari? Diulang lagi kan? Oke, berapa kali sebentar? Berapa kali dia bertanya di sini? Ya, kok coba Anda lihat 2 kali kan? Ya. Lalu kemudian mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Terus buat apa dicium? Enggak, di sini ceritanya apa hubungannya dengan diserupakan itu? Enggak ada hubungannya di sini. Loh, ini buktinya bahwa yang sedang bercakap-cakap ini bukan lagi Yesus. Waduh. Di mana Yesus? Jelas Yesus mengatakan mengaku dirinya Yesus di sini. Itu pengantar dari pengarang Yohanes. Astaga. Menulis. Astaga. Yohanes dituliskan kapan? Kitabnya kapan dituliskan Yohanes? Kapan? Abad pertama. Ya, jaraknya antara kejadian berapa puluh tahun. Penting itu kalau Anda tahu. Penting Anda tahu itu. Berapa puluh tahun jaraknya. Tragedi itu baru dikarang oleh penulis ini. Jangan bikin ngarang, Pak. Nah, kalau saya bikin nanti ngarang, kita gimana, Pak? Coba Anda gunakan akal sehat. Yudas datang dengan tentara Romawi. Oke? Iya. Yudas dan kawan-kawannya bertanya. Setelah ditanya oleh oknum tersebut, siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Mundur, jatuh, berdiri lagi. Pak, bertanya. Pak, saya jawab dulu, Pak. Di sini ayat ini telah jelas, Pak. Di situ ada Yesus dan ada Yudas. Yang ditangkap adalah Yesus, bukan Yudas yang ditangkap, Pak. Jadi kata siapa? Kata siapa di situ ada Yesus? Kutanya dulu. Ya, tadi kan Yesus mengaku dia akulah Yesus dan Nazaret. Nah, kata siapa bahwa itu adalah Yesus? Nah, itu kata penulis ini. Nah, kata penulisnya, jarak antara kejadian dengan penulis berapa puluh tahun? Ya, yang menuliskan kan muridnya, yang menulisnya. Kata siapa ini muridnya? Kata siapa? Nah, terus siapa yang menulis itu kalau bukan Yohanes yang menulis? Orang yang tidak dikenal. Ada nggak Yohanes pada saat kejadian di situ? Ikut nggak dia bersama Yudas dan tentara Romawi? Ikut nggak? Tapi nggak ikut, tapi kan dengar dia sama Petrus. Dia ada Petrus di situ. Kalau bersama ini, pasti Petrus membantah ini. Matius ada. Matius ada di situ juga. Petrus yang ada, Pak. Petrus saksi hidup di situ. Matius ada nggak? Nah, itu nggak tahu saya, Pak. Nah, itu dia. Antara cerita yang dituliskan oleh penulis Yohanes dan cerita yang dituliskan oleh Matius bertentangan, kontradiksi, kontroversi. Mana yang betul? Nggak ada yang kontradiksi. Saya buktikan, makanya izinkan saya membuktikan itu. Begini Pak. Dia, kamu nggak bisa membuktikan saya. Tentang ini, iman Bapak. Kok Bapak menjawab di Alkitab? Kan nggak nyambung. Karena dengar Al-Quran mengatakan diserupakan bagi mereka. Harus jawab pakai Al-Quran, jangan pakai Alkitab. Alkitab ini kan kalian mengatakan Alkitab dipalsukan. Ngapain Bapak kutip Alkitab? Dengarkan saya, Al-Quran yang mengatakan bahwasanya itu diserupakan bagi mereka. Mereka siapa? Mereka yang mau menyalib. Sekarang kalau kita mau
dari Matius sampai Wahyu nggak ada yang cerita diserupakan sini Pak, hanya cerita Al-Quran yang mengatakan diserupakan. Sekarang itu. begini, ketika Anda dengan saya sahabat 33 tahun, saya Gini aja, Pak, datang, bilang aja. saya datang kepada Anda. Anda kemudian bertanya ke saya, siapa yang engkau cari? Saya mengatakan, saudaraku Sabar yang berasal dari kandang ayam. Nah, apakah saya ini mengenal Anda atau tidak pada saat saya menjawab seperti itu? Tidak kan? Andai kan saya mengenal Anda adalah Sabar sahabat saya, ya pedagang tembakau, pasti saya akan mengatakan saya mencari engkau. Ay, begini Pak, yang ngomong di situ kan apa orang terus ini kan Yudas ini kan mengkhianati dia. Oke, baik. Memberikan kabar cium. Oke, baik. Orang Jadi gini Romawi, aja, Pak. taruhlah Gini Yudas aja, Pak. tidur pada saat itu. Dia tidur. Yudas tidur. Orang Romawi yang ditanya, hei orang Romawi, ya orang Yahudi, siapa yang kau cari wahai orang Romawi? Saya mencari Yesus dari Nazaret. Oh, akulah dia. Mundur terjatuh. Yudas mana? Kenapa tidak maju mencium? Maju Yudas. Ya, Dia di situ tidak menceritakan Pak mencium, tapi di Matius diceritakan mencium. Mana ada? Bilang gini aja Pak, bilang aja kalau nggak ada jawaban dari Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak lengkap dan tidak sempurna. Jadi kalau diklaim penyempurna dan itu hanya apa slogannya saja Pak, slogan. Kenapa Anda larinya histeris kayak begitu? Kutanya, coba Anda masukkan tragedi penulisan Yohanes 18 pada saat kemudian Yudas dan tentara Romawi mundur. Pada saat kapan dia mencium Yesus? Pada saat mana Yesus mencium Yesus? Yudas mencium Yesus? Pada saat mana? Pada saat setelah jatuh atau gimana? Jawab. Yudasnya nggak jatuh Pak. Mana dalilnya? Mereka terjatuh. Iya. Yang menangkap dia itu yang jatuh, bukan Yudasnya yang terjatuh. Jadi Yudas tidak ada di situ. Sedangkan Yudas ada, tapi dia terjatuh dia. Yudas mengkhianati, dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka, jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang engkau cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Nah, kapan dia berdiri? Yudas muncul. Gini Pak, kapan Yudas dicium di sini? Karena sudah kapan Yesus dicium? Tapi tidak ada yang mengatakan diserupakan. Hanya ada informasi diserupakan itu di. Susah diskusi sama otak gorila. Karena jawabannya ngawur Pak, ngawur jawabannya. Makanya nggak. Sekarang saya tanya sama Anda, Maria mengenal Yesus gak? Mengenal. Kenapa Maria bertanya kepada Yesus? Nah, gini aja, jangan muter-muter di situ Pak. Jawabannya mulai malu kan? Kau malu kan, Bung? Bukan malu Pak, tapi karena sekarang Maria Magdalena mengenal Yesus. Maria Magdalena mengenal Yesus nggak? Saudara, Maria mengenal Yesus nggak? Aku tanya dulu, Maria mengenal Yesus nggak? Nggak usah muter-muter di sini Pak. Malu kan? Malu kamu. Bilang aja kalau kamu itu tidak sempurna, tidak bisa menjawab pertanyaan. Malu. Kebenaran Al-Quran itu tidak bisa diragukan. Pembuktiannya baca Bible. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Dengar. Dia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu. Maria tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Kenapa? Karena itu bukan Yesus. Karena itu bukan Yesus. Itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Sampai di sini paham? Tidak paham. Orang yang pernah mencium Yesus itu Maria. Baru 3 hari pula. Baru Jumat, Sabtu, Minggu. Baru beberapa waktu lamanya, ya, belum cukup 2 hari, Yesus meninggalkan kemudian Maria. Kok dia nggak tahu? Kok dia tidak tahu Yesus? Kok tiba-tiba berubah?
Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Artinya memang sudah bukan Yesus. Yudas juga tidak tahu, Maria juga tidak tahu. Berarti bukti bahwa Al-Quran tidak keliru dengan mengatakan orang yang kalian salib itu adalah orang yang diserupakan. Faktanya Maria Magdalena yang tidak mengenal suaminya, Yudas tidak mengenal gurunya. Itu bukti. Pak, gini Pak, ini jawabannya lain, kita lagi jawaban. Loh, bagaimana sih? Yang saya tanyakan ada nggak di Al-Quran atau di kitab Bapak yang menjelaskan siapa yang diserupakan saudara, itu yang saya tanyakan. Bukan kutip-kutip Alkitab. Bapak di situ. Waduh. Dengarkan saya, dengarkan. Aku ini rendah soalnya. Dengarkan saya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'azan wa ma qataluhu yaqina. Dan kami hukum juga mereka, bukan Islam, mereka. Karena ucapan mereka, diam dulu, saya belum selesai, diam dulu, tutup dulu ketolonannya. Sesungguhnya kami telah membunuh, kami bukan umat Islam, tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi. Kami telah membunuh Isa yang mereka ejek dengan nama Rasul, dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Tuh, diserupakan bagi mereka, orang yang hidup masa lampau sebelum Rasulullah. Kenapa nanya kepada Al-Quran diserupakan dengan siapa? Itu namanya tuyul. Nah, di tengah-tengah kita ini sekarang katanya sih, tapi monyet pun tak percaya. Ada firman Tuhan, ada sabda Yesus yang datang di tengah-tengah kita, dibawa oleh Belanda, dibawa oleh penjajah, namanya Bible. Konon di situ diceritakan tragedi kronologis tentang penyaliban dan penangkapan. Ternyata setelah dibuka Bible ini, hasil catatan wartawan ini, ternyata memang Maria melihat orang yang serupa dengan Yesus. Begitu juga Yudas melihat orang yang serupa dengan Yesus. Faktanya Yudas tak mengenal orang itu, dan juga Maria istri Yesus tidak mengenal suaminya. Itu jelas itu, Pak. Bibelmu yang menjawab itu. Bagi kami udah selesai. Nabi Isa diangkat ke langit. Yang diserupakan itu ya EGP. Mau dia diserupakan dengan Dono, Kasino, Indro, terserah. Tapi ternyata Bible datang dari barat masuk ke Indonesia. Konon ceritanya, katanya sih, tapi monyet pun gak percaya, bahwa itu katanya hasil penyelidikan. Hasil penyelidikannya mengatakan Maria istri Yesus tidak mengenal suaminya. Yudas pun tak mengenal gurunya. Berarti itu bukan Yesus. Nah, berarti dulu Pak, saya berbicara dulu Pak. Udah pusing saya dengar silakan lah. Pusing lah. Anda mau diwaraskan tak bisa, susah aja, memang. Pak, kalau nggak ada jawabannya pastinya. Jangan Bapak muter-muter ke sana ke sini. Oke. Ya, oke, saya turun aja, udah nggak bosan saya, nggak ada jawaban. Oh ya sudah. Anda nggak mau ditanya. Pas dalam Al-Quran memberikan kebingungan kepada Pak Ju. Anda nggak boleh izinkan saya bertanya satu hal. Nggak boleh. Untuk menutup kelemahan Anda tentang Bible. Boleh nggak saya bertanya sebelum Anda kabur? Boleh nggak? Boleh nggak? Bapak bagaimana Bapak bertanya? Bapak jawaban aja belum ada Bapak jawab pertanyaan saya dari Quran. Bilang aja nggak boleh. Bilang aja nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Bilang aja. Nggak jawab aja, jawab dulu pakai data Al-Quran tadi jawaban saya. Saya kebingungan, bingung saya jawaban. Allahu Akbar.
Bingung saya Yesus jawabannya, melepas. Pak. Bingung. Pak Juma aja pun bingung menjawabnya. Sekarang Kita menurut perkataan oke di sini. oke oke kita kembali ke Al-Quran kalau gitu. Menurut Al-Quran itu diserupakan kepada orang Yahudi atau diserupakan kepada umat Islam? Ya namanya siapa? Itu yang saya tanyakan. Pertanyaan saya sederhana loh Bang. Al-Quran ini menceritakan mereka diserupakan bagi mereka ini orang Yahudi atau orang Islam? Loh kok Bapak tanya pada saya? Tanya pada para nabi Bapak lah. Siapa yang diserupakan itu? Kan Saya itu. ulang lagi. Ternyata memang aki Bapak ini aki jongkok memang ya. Kutanya lagi kepada Bapak. Kutanya lagi. Menurut Al-Quran yang Anda bawa, di situ diceritakan diserupakan bagi mereka ini orang Yahudi, orang Romawi atau orang Islam? Ya orang Yahudi kata Al-Quran, tapi orangnya nggak Orang jelas siapa namanya. Yahudi. Namanya nggak jelas. Orang Yahudi. Anda Ya, ingin tahu namanya? siapa? Namanya siapa? Anda Namanya ingin tahu siapa? Anda ingin tahu siapa namanya? Ya siapa Mau? namanya? Pakai data, Ah. Pak jangan pakai asumsi. Oke. Pakai Anda data. tinggal di mana? Anda tinggal di mana? Biar saya biayai. Anda ke Yerusalem, mana tahu orang itu masih hidup. Tanya kepada dia. Iya. Ya gini aja, ada nggak orang dari Yahudi yang mengatakan diserupakan? Lah Bibelmu Ada kan nggak yang lucu. mendukung? Bibelmu. Lah di mana nggak ada situ diserupakan? Loh, kenapa Yudas tidak mengenal gurunya? Kenapa Maria Loh, tidak dia mengenal mengenal, suaminya? dia mengenal. Jawab saya. Jawab. Dia mengenal, justru dia yang Kenapa memberitahukan. Maria tidak mengenal Yesus? Kenapa? Dia mengenal Yesus. Bagaimana caranya dia tidak mengenal Yesus? Mau mengenal Yesus? Dalilnya mengatakan Maria tidak mengenal Yesus. Sesudah berkata Tidak ada, demikian. Di mana? Bisa buka. Yohanes 20 nomor 14. Tahu nggak Maria itu? Maria Magdalena, Malah bukan disangka- Maria ibunya. disangka apa penjaga taman lagi. Ayo. Yohanes berapa? Yohanes 20 nomor 14. Jadi jangan gengsi Bang, kalau mau jadi murid gratis kok sama saya. Saya nggak perlu belajar dari Bapak. Saya punya guru Oh, yang nggak akan pernah bisa cerdas kalau begitu. Karena Bapak itu Selamanya kerjanya jadi Bapak itu tuyul kalau memperbaiki gitu. Alkitab. Selamanya jadi tuyul kalau gitu. Sekarang jangan dengan kesombongan Anda baru bertanya. Yohanes 20:14, baca. Silakan. Dia belum baca, tadi sih membantah gimana sih? Baca dulu baru membantah. Baca. Baca dalam mata. Dalam hati. Pakai kaki. Atau dalam hati atau yang mana ini? Berfirman dalam hati atau berkata dalam hati? Coba kau baca biar semua orang dengar. Yohanes 20 ayat berapa? Nomor 14. Oke. Saya bacakan ini. Judul Ya. perkopnya Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus ayat 14. Bukan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mas, tahu siapa Maria Magdalena itu? Istrinya. Udahlah, nggak usah banyak cerita. Itu Bapak mengarang lagi situ. Aduh. Udah, itu dari tamu. Maksudnya Kalau saya bilang mencoba. istri terserahmu. Coba kau baca. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Maria tidak tahu? Oke, saya jelaskan Pak. Kenapa Oke. Maria orang yang Jelas-jelas intim? dia sesuai Kenapa menampakkan Maria? diri kepada Maria. Dengar. Kenapa Maria orang yang intim tidak mengenal laki-laki itu kalau itu adalah Yesus? Kalau itu benar-benar Yesus, kenapa nggak mengenalnya? Kenapa? Oh, Maria kena amnesia gitu. Oh, Maria habis ketabrak mobil. Pas ke makam dia ditabrak keledai. Gitu. Kepalanya terbentur di tiang awan gitu. Hah? Ayo. Yang langit. Ayo. Masih bisa waras ini karena dia malu. Kalau nggak ada malunya masih menentang berarti susah waras. Seorang adalah. Masih bisa waras ini kayaknya teman-teman. Masih bisa sehat. Begini Pak, begini. Itu kan Yesus baru kebangkitan dari kematian. Terus masih Jadi punya wajarlah lumpur kalau di Maria mukanya. Magdalena tidak mengenal dia. Di mukanya masih Karena- penuh lumpur gitu. Bukan begitu Pak. Jelaskan dulu. Jangan Lalu aku apa? bikin keren. Lalu apa? Anda mau karena dia bohongi? kebangkitan. Dia Anda mau itu bohongi yang orang-orang di sini dengan apa? Dengan jawaban apa? Coba kami ingin dengar. Silakan. Oke, saya baca sampai selesai ya. Ya. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria
menyangka orang itu adalah penunggu taman ini, ia berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang Nanti mengambil dia, mayatnya hilang. katakanlah kepadaku. Nah di sini Maria kan tidak begitu, karena dia sangka Yesus tidak ada di dalam kubur, jadi dikiranya Yesus sudah dicuri. Waduh, ketawanya itu ketawa ini ya. Manra saya mate balik. Astaga. Astagfirullahalazim. Anda Tapi masih apa mau apa meragukan masalahnya di firman sini? Allah. Masalahnya kalau ini adalah suaminya, masa dia tidak kenal? La Pak, gimana haula wala mengatakan suaminya itu, Pak? quwata. Jangan ngarang, Pak. Jangan ngarang. Berarti Yesus melakukan zina kalau dia bukan istrinya, karena dia diciumi sama Maria. Dan di mana Maria mencium dia? Aduh. Iya. Pak. Jangan bohong terus, Pak. Malukan, Pak. Malukan timur. Ingat mulai, itu, Pak. Jangan bikin bohong terus. mulai. Tidak ada Maria mencium dia. Jangan ke situ dulu, nanti Anda malu ya. Kalau saya bawa Injil Filipus, Anda nangis nanti. Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus. Kenapa Yohanes lebih tahu daripada Maria? Gimana kalian? Loh, ini ia mengarangkan Yohanes katanya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Kenapa pengarang Yohanes lebih tahu dari Maria? Apakah ke pemakaman ini pada Begini, saat Pak. Begini, Bang, Pak. saudara, Saya jawab dulu. saudara, Bikin frame pada ini. Pak. pada saat dengar, pada saat Maria ke pemakaman, apakah Yohanes anak Zebedeus murid Yesus ikut juga? Jawab. Ikut nggak? Kenapa pengarang kitab Anda lebih tahu daripada Maria? Nah, begini kan dia, karena Maria sudah menceritakan kepada Yohanes, makanya Yohanes Di mana? menulisnya. Di mana itu terjadi? Maria bersaksi kepada Yohanes. Di mana? Ya jelas lah, kan Yohanes menulis kitab ini kan setelah Di kematian, mana? setelah dari Yesus. Di mana? Nggak Di pakai mana? logika ini aja, Pak. Pakai logika. Di mana? Kita pakai Mau logika. kutunjukkan nggak di mana Maria bersaksi kepada pengarang Yohanes bahwa tidak ada, yang ketemu itu adalah Yesus. Mau enggak? Malam. Mau enggak? Enggak Pak, mau jangan ya ngarang sudah. terus, Pak. Ya sudah kalau enggak mau. Jadi Gini aja, Pak. Gini aja. jadi Al-Quran Bapak pengarang nggak- Yohanes nggak itu nikah. cuma ngarang-ngarang Nah. gitu loh. Gimana itu, Pak? Bumi datar itu, Pak. Bumi datar. Lari lagi. Ini lagi. Pindah lagi. Justru di Bible itulah yang mengatakan bumi itu datar. Oke? Tidak ada Bible mengatakan bumi datar. Kalau Al-Quran- ada gimana? Oke, saya turun aja, Pak. Saya ini nggak puas saya mendengarkan jawaban Bapak itu. Muter-muter, nggak jelas. Ini kepalanya nih aneh. Bapak biasanya pandai bertanya aja, tapi nggak menjawab pertanyaan. Saya menjawab dari tadi, dia bilang pandai bertanya. Ya, Justru jangan saya ngarang-ngarang bertanya, aja. justru saya Jawab bertanya apa kepada ngarang-ngarang Anda. aja. Justru saya bertanya kepada Anda, kenapa Maria tidak mengenal suaminya? Anda jawabnya apa? Karena dia masih mikir suaminya masih ada dalam tanah. Aduh, parah. Berhentilah Bahaya. berbohong terus, nggak ada Yesus punya istri. Berarti dia bersina dong, karena dia ciuman dengan ini. Selamat malam, Bang Juma. Iya, malam. Taruh dulu Pak, satu-satu dulu. Selesaiin dulu satu nih. Enggak, jangan dong. Nanti Oke, saya mau turun ngantuk saya ini, nggak puas saya dengarkan jawabannya ini. Al-Quran tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya udah turun aja di sana beli obat. Sudah. jangan sebelum Kristen jangan turun ya. Itulah Al-Quran ini, nggak bisa dia menjawab pertanyaan orang lain. Sabar, yang sabar ya Pak ya, Pak sabar yang sabar ya. Turun betul dia. Menyakitkan memang. Pusing kepalanya. Kalau pusing masih banyak apotek 24 jam. Jangan beli obat cacing, tapi beli Panadol. Oke. Ya, Altam silakan. Pak Ardi, selamat malam. Ya, Pak Altam. Muslim apa Kristen?
Kristen. Ya, silakan. Topik yang tadi aja disambung teruskan. Oke. Tadi kan di konteks itu, di cerita itu, cerita Maria itu, coba kita bedakan. Tidak mengenal dengan tidak tahu, apa itu sama? Tidak mengenal Dengan tidak tahu, itu sama? Tidak mengenal, Pak. Ini kan intinya Yesus tidak tahu. Iya. Kenapa Aku nanya, menanya? Aku nanya, Pak. Iya, Tidak saya jelaskan. mengenal dengan tidak tahu sama nggak? Saya jelaskan sama Anda. Sesudah ia berkata Pak, demikian. maaf Bang Juma, aku mau nanya sama si Ardi ya. Bang Juma di sini narasumber, Bro. Aduh. Sesudah Ya, berkata karena demikian. karena Pak Ardi selalu ngomongnya nggak enak kedengarannya gitu. Makanya aku nanya dulu. Kok nggak enak gimana sih? Gue nggak pernah ngomong seharian nih. Kenapa nggak ngomong? Kan tadi Bapak tadi ngomong Yesus makan babi nggak? Yesus sunat nggak? Kan Mau pindahin topik. Mau dipindahin topik. Bukan diskusi namanya. Gitu. Jadi saya terus tanya mulai. Pak Ardi. Ya, Pak Siapa yang Ardi, Ardi nggak ada siapa Pak Ardi sih? di sini, nggak ada Pak Ardi. Siapa namanya Pak Andi ya? Andi. Ya, sama enggak? Tidak mengenal dengan tidak tahu. Di konteks cerita itu ya. Sama. Kan di situ tertulis tidak tahu, tidak mengenal. Tidak mengenal. Kalau bukan ada, enggak ada tidak mengenal, tidak tahu. Iya, tidak tahu, tidak mengenal ya sama lah. Beda lah. Ya kalau Anda tahu berarti Anda mengenal. Gimana? Ya jelas beda dong. Bedanya apa? Tuh melotot, Kalau tidak mengenal kita sudah melihat, tapi tidak mengenal. Tapi kalau tidak tahu, sebelum itu kita tidak ada melihat. Terus maunya apa? Di ayat itu tidak tahu dan tidak kenal, itu yang betul. Tidak tahu kan? Tidak tahu dan tidak kenal. Coba dibacain Pak, dibacain aku nggak. Karena ayat kelihatan. selanjutnya mengatakan Maria menyangka Yesus itu penjaga taman, artinya dia nggak kenal. Ketika di belakangnya dia tidak tahu karena belum melihat. Tetapi setelah berhadapan dia tidak kenal. Kenapa? Karena di mana, Pak? Maria mengatakan, "Hai Bapak penjaga taman." Berarti dia nggak kenal. Emang Ini nih, ini di layarku jelas loh, tetapi Coba Maria bacakan tidak tuh, saya. mengenalnya. Ini di layarku jelas nih. Enggak, maksudnya baca dari awal itu apa tadi? Susah karena kau nggak punya Bible, Bro. Suruh orang baca. Setelah dengar, kau nggak tahu kau setelah Maria bertatapan muka dengan makhluk tersebut, tetapi Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Benar, itu benar. Nah, berarti Karena dia tidak apa? tahu Karena dia tidak mengenal. Karena anggapan si Maria bahwasanya suaminya masih si Maria kata Bang Juma tadi. Kata Bang Juma tadi suaminya katanya ya. Nanti kita bahas Bang ya masalah suaminya ya. Karena Bang Juma tadi ngomong masalah Gak usah dibahas, lu udah ngaku punya suami, nggak usah dibahas. Biar nyampe nanti kita ke situ. Biar nyampe. Karena Bang Juma tadi ngomong suami kan. Aku ikutin. Oke? Iya kan? Ya, udahlah. Karena suaminya setahu Maria, suaminya meninggal. Anda mau apa ini? Di sini jelas-jelas Maria tidak mengenal dan tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Udahlah, gak usah gengsi. Jangan terima gengsi, kebenaran. Kalimat itu makna kalimat. Sekarang pertanyaan saya, Bang Juma. Pertanyaan saya, dengarkan. Apakah Maria mengetahui bahwa itu Yesus? Jelas lah karena di belakang, posisi di belakang. Kan dia sudah bertatapan. Ini sudah berhadapan muka. Ya, pertama dia nggak tahu kalau dia itu ada di belakang. Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Melihat. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini masih kurang. Melihat, tetapi Maria tidak tahu bahwa itu Yesus. Kok bisa?
karena posisi dia tidak tahu kalau Yesus itu udah bangkit, nggak tahu deh, setahu dia meninggal. Itulah refleksnya dia. Kayaknya Maria kena amnesia nih. Maria kayaknya kena amnesia dia. Jadi seorang anak pamit pergi merantau. 2 hari kemudian balik ke rumah. Mama nggak kenal anaknya. Kenapa? Karena anaknya belum sampai ke rantauan. Lupa KTP. Baru sampai di kantor pos, KTP dicari. Mana nggak ada, pulang lagi. Siapakah engkau? Aku anakmu. Oh, aku belum mengenalmu karena kamu belum sampai ke rantauan. Begitu maksudnya. Gitu. Bisa. Bolehkah kita memperbodoh diri sejauh itu? Kita ambil logikanya, Bang Juma. Logikanya, ya. Kita ambil logika, jangan dogma logika ya. Lah itu logika yang barusan. Itu logika namanya. Tidak ada. Maria tidak tahu bahwasanya dia akan bangkit, ya. Wajar dong Maria terkejut dong, karena orang yang meninggal kenapa langsung hidup ada di sampingnya? Tidak seharusnya. Mau dia bangkit atau tidak bangkit, berubah nggak wajah Yesus tuh? Ubah. Ya. Kalau bisa dia mati, itu wajahnya udah jelek, Bang, karena tertutupan darah. Iya. Penunggu taman. Karena dia dibangkit udah bersih. Iya. Maka itulah dia udah suci. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kalau dia punya anak perempuan, terus pakai skincare, dia langsung lupa sama anaknya itu. Karena sudah bersih dia. Tapi kalau bersinar kok jadi kayak penunggu taman ya? Apa nggak jadi rembes ya? Itu Maria sama Yesus. Maria sama Yesus sebelumnya saling kenal nggak sih, bro? Ampun deh. Bro, agama Kristen. Maria sama Yesus sebelumnya saling kenal atau tidak? Ya kenal. Bro, pertanyaanmu kadang nggak logika lo. Loh, kok pertanyaan nggak logika? Jawab aja, kalau nggak tahu bilang enggak. Loh, kenapa nggak kenal dari awal, dari tragedi sampai penyalipan dia ditemukan? Oke, kenal, baik. Terus kenapa waktu di situ ketemu dia nggak kenal? Kenapa dia nggak kenal? Udah gue bilang, setahu mereka itu meninggal. Yesus itu meninggal. Pura-pura gila itu Maria kayaknya itu. Kalau dulu kutanya, sumpah ada saudara kita meninggal tiba-tiba ada di belakang kita, nggak kaget lo? Ya, ganti muka di kuburan. Tapi kenal. Tetap kenal. Tapi tetap kenal. Dari awal udah mukanya udah bercampuran darah. Bos, kita lihat di bus kau diam kau. Bonyo di tapan. Bonyo di tapan. Membusuk dia. Tuhannya membusuk. Oh, mukanya udah bonyok. Mukanya itu gantung gitu mungkin ya. Mau kalian bilang itu bonyok, mau apa kalian bilang, terserah kalian. Yang sendiri yang ngomong barusan kok. Ya iya, memang iya. Intinya yang ditemui Maria itu bukan Yesus, orang yang diserupakan. Yesus sudah ada di langit, sudah diangkat dia. Oke, saya tanya, di saat kapan Yesus aku ikutin omongan kalian. Di saat kapan Yesus diangkat ke langit? Tunjukin dalilnya. Coba Anda, jangan dulu Bang Juma. Kawan di, tunjukin dalilnya di saat kapan Yesus dia naik ke langit. Gampang. Di Markus 16:19. Markus 16:19 terangkat ya ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Kan diangkat. Astagfirullahaladzim, bodoh amat. Loh, kau yang kasih yang bodoh, orang saya baca data. Andi, dengar. Tragedi penyalipan itu, ya, bukan 1 detik atau 2 detik. Yang saya tanya, di saat kapan dia diangkat ke langit? Jawab. Sampai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Anak manusia duduk di situ. Itu udah terangkat, bodoh. Ya memang kau yang jawab kapan terangkat gimana sih? Naik. Saat dia dinaikkan ke langit. Tunjukin ayatnya. Pertanyaan kau, tunjukin ayatnya di saat dia dinaikkan ke langit. Saat kapan? Ya kan sekarang Yesus di Bible udah dulu di sebelah kanan Bapak. Gimana sih kamu? Kamu bilang kan diserupakan kan? Iya. Diserupakan. Jangan dulu bang. Aku aku menghargai hormat aku sama bang, karena nggak ada bahasa kotor.
Bang, ya. Brutali. Siapa yang baca kotor sih? Kamu ini kalau kena sekamat dari gua dendam banget sih sama gue ini, Bang. Bisa nggak kau tunjukin, Andi? Bisa nggak kau gimana? tunjukin ayatnya di saat kapan Yesus itu naik ke langit? Apakah di saat dia ditangkap? Apakah saat dia diadilin? Tunjukin di mana Yesus ayatnya. Yesus sama Sia itu nggak pernah ditangkap, nggak pernah diadili. Oh, langsung kabur aja. Ya memang ada yang bisa menyentuh dia, kakinya aja nggak terrantuk ke batu kok. Isa. Iya, Nabi Isa itu nggak pernah disentuh oleh siapa-siapa, diselamatkan. Yang disalib itu adalah bintang Bukan timur, disalib, Pak. penggantinya Yesus. Tunjukin kalau memang Isa nggak pernah nyentuh tanah. Tunjukin di mana. Kok siapa bilang nyentuh tanah? Dia jalan di tanah kok. Kamu ini budak juga ya? Terlalu pinter kau mengasumsi. Saya nggak pernah bilang nggak injak tanah. Terus Kamu ini menyentuh kok- siapa? Maksudmu nggak bisa disentuh gimana? Emangnya Gimana? hantu, Ini Bang, nggak apa bisa sih ini nyentuh orang ini? tanah. Ini maunya apa Makanya, sih? Di, kalau mulut kotor harus ada ilmu baru bisa mulut Ini kotor. kamu ini maunya apa? Tunjukin ayatnya di mana Yesus itu dinaikkan ke langit. Di dalam Bible-mu itu Mana? di dalam Bible apa Al-Quran? Mau Bible mau Al-Quran. Ya di Bible itu jelas Markus 16:19. Terangkat dia ke surga, disaksikan oleh banyak orang. Kalau di Al-Quran itu Anisa 157 udah dibacain tadi oleh Banjumang. Dia Clear itu. terangkat ke sorga di situ saat kapan? Kalau di Alkitab? Ya Di saat memang dia nggak sudah nggak terjadi nggak pengalipan. ditulis harinya, nggak ditulis tanggalnya, nggak ditulis jamnya, nggak. Dengar, kalau di Alkitab kau bahas itu Yesus terangkat ke sorga itu di saat dia selesai penyalipan. Kau bilang Yesus itu tidak disalib, tunjukin ayatnya di saat dia dinaikkan ke langit. Di saat kapan dia? Apa di saat penangkapan? Apa saat diadilin? Apa saat disiksa? Saya tanya kamu. Di dalam kehidupan sehari-hari Yesus itu dia kan orang soleh, dia bukan orang fasik, dia orang baik, selalu dilindungi oleh yang mengutus dia, kan gitu. Jadi siapapun nggak bisa menyentuh dia, apalagi Romawi. Nah, kalau kita berpikir cerdas, masih pakai akal nih, nggak pakai akal kau bilang gorila, nggak bisa disentuh ya. saya lagi Kau bilang nggak bisa ngomong, disentuh ya. saya lagi ngomong. Ingat omonganmu, iya. Oke. Bisa nggak sih kalau saya ngomong lu diem gitu supaya lu ya, paham? terus. Kan otakmu pendek, otak Terus, pendek itu ya, harus ya. menyimak. Terus. Ya. Jadi kalau Yesua sama Sia itu lu percaya dia orang baik, anak kesayangan Maria, diutus untuk Bani Israel, ngajarin anak Bani Israel supaya nggak goblok menyembah berhala. Jadi dilindungi oleh yang mengutus dia. Jadi jangankan tentara Romawi, setan aja kagak boleh menyentuh dia. Kakinya saja nggak boleh terrantuk ke batu. Artinya apa di sini? Detik-detik ingin ditangkap itu diselamatkan. Disitulah main akal kita, logika. Artinya kalau kita mengimani dia orang baik, utusan Tuhan, artinya diselamatkan oleh yang mengutus dia. Ya. Gitu dong kalau diskusi. Oh, itu kan asumsi kamu kan? Ya terus mau ngapain? Lu mau bunuh anak orang tidak bersalah? Kita pakai dalil. Kalau Nah sekarang tunjukkan dalilnya. Kalau orang bersalah itu boleh dibunuh. Tunjukkan dalilnya. Apa? Orang tidak bersalah, orang soleh, utusan Tuhan, ya, itu bisa dibunuh. Di mana dalilnya? Pertanyaanmu kok lain ya? Iya, di mana dalilnya itu Yesus memenuhi syarat dibunuh? Wih, di mana dalilnya? Yesua sama Sia, anak dengerin dulu. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ya, Yesua sama Sia, orang soleh ini memenuhi syarat untuk dibunuh, disalib. Di mana dalilnya tertulis? Sampai kapan aku nunggu jawabannya? Sampai 67 hari, saya tunggu. Jawab dulu baru Kan ku jawab. tadi saya udah jawab loh. Ini gimana sih orang saya udah jawab tadi? Apa jawabnya? Di mana? Di ayat mana? Kalau lu pakai akal, itu asumsi doang kau. ya Jangan terus kalau pakai- begitu nggak lalu mau ngeluarin dalil. ya kalau kau. begitu kamu nggak percaya saya. Nah sekarang saya tanya balik, di mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya mana? Kalau kamu nggak percaya dengan saya, di mana dalilnya perintah Tuhan membunuh orang tidak bersalah? Yang di mana dalilnya? Ayo, silakan. Di mana dalilnya boleh membunuh orang tidak bersalah, termasuk Yesus, anak Maria? Ayo. Oke.
Kamu nggak bisa jawab pertanyaanku kan? Saya udah jawab tadi. Mana dalilnya? Ya udah, anggap saya nggak bisa jawab. Ya udah, anggap bisa jawab. Di mana dalilnya? Kalau bisa jawab, ya. Aku nggak mau diskusi sama orang yang nggak bisa jawab. Ya di mana dalilnya Yesus memenuhi kriteria? Di mana dalilnya Yesus memenuhi kriteria untuk dibunuh, disalib? Coba tunjukkan di Bible. Kamu udah nyerah kan, nggak bisa jawab kan? Saya jawab tadi kok, Luk. Saya udah jawab tadi. Kalau di Al-Quran itu jelas. Tadi udah dijelaskan Nisa 157. Kalau di Bible itu Yesua Amasya tidak memenuhi syarat untuk dibunuh karena perintah Tuhan dilarang membunuh orang tidak bersalah. Yesua Amasya tidak mempunyai salah. Oke. Jadi bukan dia yang dibunuh, artinya dia yang diselamatkan. Nah sekarang kenapa? Saya lagi ngomong. Dalilnya Yesus itu dinaikkan ke surga karena di Bible itu di Bible tidak dituliskan saat-saat di penyaliban diangkat ke surga, nggak ditulis di Bible, nggak ada dalilnya. Sekarang dia di kitabmu sekarang. Jadi Al-Quran di An-Nisa 157. Baca. Ya udah dibacakan Banyuma tadi. Aduh. Kamu terlalu banyak asumsi kamu. Ya sekarang An-Nisa 157 udah dijelas tadi. Itu ya. Nggak ada sesungguhnya, di An-Nisa. Jangan kau bilang sesungguhnya ini saya baca ya di Al-Quran. Jangan kau bilang di An-Nisa diangkat di saat penangkapan dia dinaikkan ke langit. Begini Bang. Mana ini? Di An-Nisa nggak ada itu, jangan ngomong. Kalau saya jawab itu berhasil disalib, ya, maka ada nubuatan yang gagal. Karena kalau kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 8, Yesus itu hanya menonton terhadap pembalasan orang-orang fasik. Ya, Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya melihat dengan matamu sendiri pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, benar yang dikatakan Bang Andi itu, boro-boro Yesus bisa disalib, kesandung batu saja tidak mungkin. Mana ayatnya? Mazmur 91 ayat 11-12. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur 34, di situ dikatakan tidak satu pun tulangnya yang patah. Kalau Yesus disalib, dipaku tangannya, maka ada tulang yang patah. Maka nubuatan itu juga gagal. Pak, yang Bapak bilang itu saat Yesus dicobai, lu jangan ngawur. Itu Bu, iya, saat Yesus dicobai di dalam Matius 4, di dalam Matius 4 apa kata iblis? Sebab ada tertulis, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Nah, kalau kita lihat dari nubuatan itu, jangankan Yesus bisa dianiaya, bisa disalib, terantuk batu pun kakinya tidak bisa karena selalu dijaga oleh para malaikat. Kan begitu. Nah, di ayat 8 ternyata Yesus hanya nonton orang-orang yang disalib. Baca baik-baik. Coba baca Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya melihat dengan matamu sendiri pembalasan terhadap orang fasik. Kenapa? Karena menurut Amsal 21 ayat 18, ya, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, orang pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Kristen kebalik, orang soleh, orang benar, orang jujur dijadikan tebusan untuk orang fasik. Kebalik-balik Kristen, gitu loh. Memang Kristen suka bunuh orang memang. Kebalik-balik. Yang benar adalah orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Nah, sekarang antara Yudas dan Yesus siapa yang fasik? Ya, kena di kepalanya di sini. Orang fasik di situ. Siapa? Siapa orang fasik yang di situ yang disebut? Saya tanya Bapak. Yudas. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu kalau orang yang menerima suap. Kamu tidak tahu kalau orang yang menerima suap itu disebut orang fasik. Kamu nggak tahu di dalam kitabmu. Gak apa-apa Pak D, biarin aja Tuhannya orang fasik. Terlalu banyak asumsi sampean, terlalu banyak nafsir. Jadi menurut kamu ya bro, menurut kamu Yesus tuh orang fasik ya? Bentar Bang Adi. Jadi Yudas ini orang benar. Aduh. Coba Yudas ini orang benar atau orang pengkhianat? Maksud Bapak ayat itu Yudas pengkhianat atau orang jujur?
Maksud Bapak itu ayat itu tertuju pada si Yudas, ayat yang itu yang Bapak bacakan itu. Ya jelas lah, karena itu jadi rumus. Ayat itu jadi rumus. Asumsi lagi kamu. Rumus yang benar adalah orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Tidak ada dalilnya orang jujur dijadikan tebusan untuk pengkhianat. Nggak ada dalilnya. Mana dalilnya coba? Bahwa orang benar, orang soleh bisa dijadikan tebusan untuk pendosa. Mana dalilnya? Ayo sini. Ayo. Jangan cuap-cuap. Dia nggak punya Bible, Pak De. Ayo. Tunjukkan kepada saya bahwa orang benar, orang jujur, orang soleh bisa dijadikan tebusan untuk pendosa. Mana dalilnya? Gak Ayo bisa sini. jawab. Gak punya Bible dia. Ayo mingkem kan? Mencret kan? Mencret. Aduh. Ayo tunjuk ayat, tunjuk ayat. Di mana dalilnya orang benar, orang jujur dijadikan tebusan bagi pendosa? Mana dalilnya? Bapak ya. Baru kali ini Bapak saya dengar mengatakan nubuatan gagal ya. Baru kali ini. Ini apa Bapak sih? yang Ini Yesus disalib ada nubuatan gagal. Dengar. Kenapa kamu bilang tidak disalib? Kalau tidak disalib, nubuatan itu gagal. Tapi karena nubuatan itu jadi Yesus orang fasik sempurna, dia disalib. Berarti Yesus orang fasik dong. Bukan orang fasik, yang makanya aku bilang. Kalau dia bukan orang fasik, ya, dia tidak bisa jadi tebusan bagi pendosa, nggak bisa. Kamu tanya, makanya tadi saya minta kepada Anda tunjukkan kepada saya di mana ada dalilnya bahwa orang benar bisa dijadikan tebusan untuk pendosa. Mana? Ayo mana? Cuma saya punya dalil. Dengar, itu Yesus itu disalib itu kan nubuat. Nubuat siapa? Di mana? Nubuat di mana? Astaga, baca ya saya. Kalau kamu mau baca Alkitab saya semua. Mana? Baca. Satu klik Ayo, gua besarin lo ya. Di mana? Aduh. Besarin dia. Ayo, buka. Di mana tertulis? Buka. Buka ya saya 42. Kau yang baca. Jangan diam-diam kau nggak tahu apa-apa Kau yang baca. Nggak tahu kau baca apa-apa kau. Saya nggak punya Bible kau. Baca. Nggak paham kau apa-apa kau. Baca. Doang. Baca. Saya 42 buka. Baca kau yang buka. Nggak mau dibantu. Ketika mau bantu. Kau yang baca. Kau nggak punya Bible di situ. Dasar Kristen miskin kau nggak punya Bible. Buka Bible di situ. Yesaya 42 baca di situ. Mau miskin kayak saya nggak ada urusanmu. Yesaya 42 buka. Baca chat saya dong. Ayo buka Yesaya. Ayo. Kau buka di situ, saya nggak mau bantu. Ayo, jangan ada yang bantu. Kau yang baca sendiri. Kamu mau pingin tahu kan tadi kan? Makanya ya kau yang baca, kau yang buka. Kau yang ngomong, saya nggak percaya. Aduh, saya nggak percaya. Aku punya dalil. Yang mana baca? Nggak punya Bible. Ketahuan nggak punya Bible. Di sini gelap. WA saya Bang Andi. Ya. Ada WA dari 01. Dibaca dulu dong. Oh ya siap. Justru Bang Andi, kalau kita baca Yesaya 42 ini nggak cocok untuk Yesus. Gimana cocoknya sama Yesus ini apa? Nah, cocoknya apa itu Pak? Sama siapa cocoknya? Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Yesus Tuhan atau hamba? Kami percaya Yesus itu, kami percaya dia itu manusia, kami percaya itu ilahi. Nah, di sini disebut hamba dia. Ya, makanya aku bilang kamu denger nggak? Kami percaya itu dia hamba. Ngerti nggak? Katanya ilahi. Ilahi itu kan artinya kami Tuhan. Kami percaya dia ilahi. Kami percaya dia manusia, kami percaya dia ilahi. Oke, berarti dia Tuhan. Sementara di sini dia dinubuatkan sebagai hamba. Hamba sama Tuhan apa sama? Astaga. Kalau nubuatan nggak mungkin, kalau nubuatan. Lu nggak percuma, dia nggak punya Bible, percuma. Ini lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kapan Yesus menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa? Kapan? Hah? Kapan Yesus menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa? Hukum apa? Woi, hukum kasih lah, hukum moral. Hukum moral. Kok ketawa kok? Hukum moral lah. Kapan Yesus menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa? Kapan? Setahu saya Yesus itu berak tidur cuma di Yerusalem, nggak pernah ke bangsa-bangsa dia. Hah? Kapan?
Hukum moral yang disampaikan, hukum moral. Hukum moral. Paham nggak lu? Ngarang aja kau. Menyampaikan Loh, kepada kok siapa? ngarang gimana? Menyampaikan kepada siapa? Kok mengarang gimana? Wish. Ketika Yesus berjumpa dengan orang Romawi, pernahkah Yesus menyampaikan hukum kepada bangsa Romawi? Hah? Katanya menyampaikan hukum kepada bangsa-bangsa. Ketika Yesus berjumpa dengan orang Romawi, pernahkah Yesus menyampaikan hukum kepada orang Romawi? Ketika Yesus berjumpa dengan orang Samaria, pernahkah Yesus menyampaikan hukum kepada orang Samaria? Ayo, sini. Lantas yang diucapkan itu menurut kamu nggak hukum? Lah, nggak hukum moral? dia itu hanya menyampaikan kepada bangsa Israel. Sesuai apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Dia memanggil 12 muridnya dan berpesan, janganlah kamu masuk kota orang Samaria atau kota orang lain. Karena aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Mana untuk bangsa-bangsa? Maksud lo orang Indonesia nggak ada gitu? Enggak ada. Ya, astaga, itulah terlalu. Mana ayatnya? ambis Mana apa ayatnya kamu? Yesus untuk seluruh bangsa? Mana ayatnya? Ayo, mana? Yesus, Kalau ada saya ngesot 100 kilo. Mana ayatnya? Yesus di saat terangkat ke untuk seluruh surga. bangsa. Yesus terangkat ke surga, dia mengatakan. Pakai data. Datanya di mana? Pakai data. Pakai Mana data. datanya? Hah? Mana datanya? Kasihan kau diskusi nggak punya Bible kau, miskin kau. Diam kau. Kau nggak punya Bible, percuma. Nggak paham kau, diam kau. Kau nggak punya Bible. Mana datamu? Mana datamu? Nanti saya carikan dulu, saya carikan. Nanti cari. Nanti cari. Cari nih. Saya dulu. bukan penghafal. Saya bukan penghafal. Iya, ya ambil Saya Bible bukan lah. penghafal, yang Ya tidak ambil mengerti. Bible, ambil saya tunggu. Untuk Ambil apa Bible. cuma- Jadi saya Untuk apa suruh cuma lawan menghafal asumsi doang gitu. tapi nggak ngerti. Jadi Ya sekarang udah. saya disuruh lawan asumsi gitu. Aduh, nggak Ambil level. dulu Bukan Bible. penghafal. Kalau tahu kamu nggak? menghadapi saya lawan asumsi, saya Bible ada di kepala, lo Bible ada di belakang, gimana mau lawan saya? Aku akuin kamu paham Bible, tapi nggak ngerti maknanya. Daripada kau nggak punya Bible. Bible. Lebih apa yang nggak tahu apa-apa terus mengerti maknanya, ayatnya nggak tahu, ayat sebelum dan sesudahnya nggak tahu, lalu ngaku lebih paham daripada saya gitu. Hah? Kamu hanya pintar ngapa? Kalau kami nggak ada istilah Nangis. ngapa, Bukan nggak level ada. saya nih Bang Adi, lanjut Bang Adi. Nangis. Saya kalau nggak level lu jadi malu saya nih. Jadi gini bro, Kalau level dengan saya. Ya kau Kalau diam perlu dulu di. open camp lo open camp debat sama saya tanpa buka Bible tapi harus bisa nunjuk ayat Bible, sanggup enggak? Hah? Lu ambil Bible dulu lah. Kau ngomong dong nggak punya Bible. Masa ada orang Kristen nggak punya Bible sih? Tunggu nanti saya ambil, saya cari. Ya nantilah kau diskusi lagi setelah belajar. Itu lu punya Bible juga enggak? Kalau kau nggak punya duit, saya Kau mau beliin. diskusi sama aku nggak? Mau diskusi sama Ya aku percuma nggak ada Bible. Dua arah. Mau nggak? Lu nggak punya Bible? Nah, punya Mana Bible sekali mau coba? punya. Apa Gimana tuh saya caranya? paham? Lu mau diskusi pakai apa? Nggak punya Bible? Mau nggak lu? Lah, lu nggak punya Bible, belajar dulu. Lu sekarang Ya ambil dulu jawab, Bible. mau nggak lu dua arah? Ambil dulu Bible baru diskusi sama gua. Sempoyongan kau Iya, kalau dua arah. Gimana itu sempoyongan nggak ada Bible-nya? Alah. Orang dia yang sempoyongan ditanya dari tadi Nggak usah didengerin, lu nggak punya Dengar Bible. dulu. Lu cuma omdo doang, nggak punya Bible. Percuma lu diam di situ di pojokan. Di pojokan mundur dikit, di pojokan hati-hati banyak tai babi di belakang. Mundur dikit, Andi, minggir aku dikit. masuk gara-gara omongan lu ya. Gara-gara omongan Iya, lu kagak tadi saya apa-apa. masuk ya. Ya udah, Kalau ngapain kau lu mau masuk sih? dua arah, ayo. Iya mana Bible-mu dulu? Ngapain kau tanya Bibelku? Ya Itu daripada bukan kau kitabmu, ngelantur kok. asumsi doang, nggak ada Bible. Bukan kitabmu kok. Ngapain kau tanya-tanya Bibelku? Bukan kitabmu. Kalau kok. boleh di mana tertulis Yesus pakai kain lenan? Di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus pakai kain lenan? Nggak ngerti dia. Saya kasih cluenya. Kamu nanya-nanya Yohanes. dulu gitu ya. Nah, Oke. di mana tertulis? Oke, saya tanya lagi ya, boleh kan? Ya nggak bisa. Tahu Oh, dia. tahu Dia mau ditanya cuma nggak dijawab. cuma congormu doang. Ya, jadi Yesus tertulis pakai kain lenan di mana? Yohanes berapa? Dan ada juga Yesus lolos telanjang. Cuma Lepas nanya-nanya kainan. kitab orang lu taunya lu di giliran dibahas kitab lu nggak berani lu. Saya bisa nanya nggak? Nggak bisa lu nanya. Kamu kan bodoh. Lu nggak ada apa-apanya lu. Diam dulu. Udah diam dulu. Nggak, kok nggak punya Bible? Nggak ada apa-apanya. Saya turunkan dulu di bawah. Siapa tahu ada temanmu, tetanggamu, atau pendetamu. Saya beri waktu 1 jam. Cari Bible dulu, baru lu minta naik. Percuma diskusi.
sama orang yang nggak bisa baca Bible? Modal asumsi. Udah asumsi, nggak buang waktu gitu loh. Kita setiap ngomong pakai data, pakai Bible. Dia cuma modal asumsi, gimana coba? Parah. Saya nggak buka Bible bos, sambil tiduran sanggup saya melawan. Nggak percaya? Mau kubuktikan, saya sambil tiduran kalau saya buka Bible. Jadi perbedaan antara waktu Yesus terangkat itu perbedaannya sangat signifikan sih. Kalau masalah dia terangkat dan tidaknya gitu ya. Nah di Lukas 24, 50 sampai 53 itu Yesus itu terangkat pada hari ketiga di Lukas. Sedangkan di Kisah 1, boleh Anda baca 1 sampai 12, Yesus itu terangkat pada hari ke-40 setelah dia makan ikan goreng. Yang mana benernya ini? Terangkatnya di hari ketiga atau di hari ke-40? Itu ya. Di situ juga ada perbedaan antara Yohanes 13 nomor 4. Yesus itu pakai kain lenan. Tapi di Markus 14:52, Yesus lolos lepas kain lenannya, telanjang dia. Yang mana yang benar kan gitu. Jadi masalah Yesus terangkat dan tidak terangkatnya di Bible itu nggak jelas. Kapan waktunya begitu. Tapi kalau kita pakai akal sehat, sebagaimana diterangkan Pak Desugi tadi, Yesua Amasya anak Maria itu orang soleh. Sebagaimana diterangkan di Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya, ia telah didengarkan. Jadi Yesua Amasya ini didengarkan doanya, diselamatkan dari maut oleh yang mengutus Dia. Tapi datanglah pengajaran-pengajaran bintang timur karena ingin sekali dosanya untuk dihapuskan dan dia ingin sekali punya Tuhan. Mengambillah orang fasik, pemakan suap, bintang timur yang menggantikan anaknya Bunda Maria untuk disalibkan secara terkutuk, kemudian dibangkitkan menjadi Tuhan sebagaimana diterangkan di Roma 14 nomor 9. Jadi Tuhan Oten yang tadi ini adalah Tuhannya adalah penggantinya anaknya Maria, diberi nama Yesus Yunani, dibunuh terkutuk, dibangkitkan menjadi Tuhan. Tepuk tangan. Diskusi pakai gitu coy. Pakai data, lu baru mau nyari Bible. Nanti. Nenek bookkeeper lah. Lanjut host. Ya baik, tetap Yesus. Silakan dibuka mute-nya Kristen atau Muslim. Dibuka mute-nya brother. Ya silakan dibuka mute-nya bro. Tetap Yesus. Bagaimana kamu melawan saya diskusi? Kamu nggak ada Bible, nggak mengerti data. Gimana ceritanya itu Pak De? Diskusi sama orang kayak gitu diapain? Ya dibuang ke selokan aja, maksudnya kita suruh lawan asumsi. Kita penuh full data, dia cuma asumsi. Aduh. Makanya saya kalau udah kayak gitu, udah stop. Pak, susah Bang Andi. Ya, saya lebih baik kalah deh lawan orang goblok. Tapi saya nggak akan mundur lawan 10 orang pintar. Satu orang goblok saya mundur, nggak mau saya. Bikin capek, karena bisa nular kegoblokannya Bang Andi. Itu Imam Syafi'i itu berkata, aku lebih happy, lebih bahagia, senang diskusi sama 10 atau 20 orang cerdas dibanding diskusi sama satu orang bloon. Karena apa? Orang bloon ini sangat berpengalaman di bidang kebloonan gitu. Pengalamannya ngetop dia ada di bidang itu. Baca Yesaya nubuatan. Yesaya itu gak ada nubuatannya untuk Yesus. Kagak ada memenuhi kriteria Yesaya itu. Yesaya 96 telah lahir coy. Telah lahir. Kagak ada itu nubuatan untuk Yesus di sana. Apalagi nubuatan untuk mengutuk orang di tiang salib, nggak ada itu Yesaya ngomong menubuatkan orang dikutuk di tiang salib, nggak ada. Yang ada di Mazmur itu orang fasik, ya, orang yang banyak salah, ya disalib terkutuk. Makanya Paulus menulis di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Bukan anak Maria yang dikutuk, tapi penggantinya.
Aduh, diskusi pakai data coy. Lu beli Bible dulu. Kagak punya duit, gue beliin, gue kirimin, serius. Gue ada Bible banyak nih. Dono lo. Lanjut lagi host. Adi, masih ada hoten yang pinter-pinter dikit lah. Nah ini dia nih, silakan host. Ya, Brother Anvina, Kristen atau Muslim? Anvina store. Anvina dibuka di ngomong Brother, ngomong, jangan naik diam. Wih, ada Roy Martin juga. Silakan dibuka mute-nya Brother. Dibuka mute-nya, ngomong lah, ngomong. Oke, Bang Roy Martin, buka mute-nya, Kristen atau Islam? Bang Roy Martin, panggilan kedua. Bang Roy Martin, panggilan ketiga. Ya. Kristen atau Muslim, Brother? Muslim. Iya, ada yang mau disampaikan, Brother, sebelum kita gantian? Mau jadi pendengar aja, mau nyimak aja. Iya, siap. Saya turunkan di bawah ya, Brother ya, nyimak di bawah ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Panjuma, apa sih sebenarnya tujuan mereka ya? Ini kok ngotot banget, ya? Ngotot banget menyalip anaknya Maria yang tidak bersalah itu ya? Apa yang mengakibatkan ya? Apa yang mempengaruhi si kepala mereka ini ya? Apa kira-kira ya? Dulu Mbak Natalia dulu kan di sana, Mbak Natalia. Dulu kan Anda percaya banget tuh kalau anak kesayangan Maria mati disalib untuk menebus dosa. Apa ya dulu yang menjajal pikiran Anda itu? Ya karena udah diimani aja, dosanya ditebus dengan kematian Yesus. Jadi ya percaya aja gitu. Oh, imani saja, nggak perlu belajar gitu? Nggak belajar, imani aja. Itu pun dengan doktrin-doktrin yang membuat belas kasihan gitu loh. Jadi kayak memelas gitu, kasihan Tuhannya mati gitu, sampai nebus dosa gitu. Jadi kita jangan sia-siakan kasihnya, kayak gitu-gitulah, doktrin-doktrin aja gitu. Jadi benar-benar doktrin tanpa benar-benar mempelajari ceritanya yang benar gimana, kontradiksinya gimana, nggak pernah pelajarin itu dulu. Nggak pernah bertanya dulu sama pendeta, kagak boleh bunuh orang yang tidak bersalah Pak Pendeta? Itu jawabnya gimana pendetanya ya? Nggak pernah nanya gitu, karena emang udah dari kecil di doktrinnya semua manusia berdosa, jadi Tuhan itu cinta sama kamu, sayang kasih sama kamu, jadinya dosa-dosa kamu diampuni, kayak gitu aja udah dari dulu. Jadi nggak sempat memikirkan kenapa ya kayak gitu. Udah didoktrin karena kasih aja gitu. Biasanya kalau ditanya gitu pendeta ngawur jawab gini, kan udah dinubuatkan di Yesaya kayak tadi. Gitu jawaban pendeta itu. Dulu nggak pernah terpikir nanya itu, Nggak boleh kritis ya? Nggak boleh kritis, karena kalau udah mulai mikir dikit aja itu udah takut dosa gitu. Oh. Ya jangan banyak mikir, yang penting bayar perpuluhan untuk membayar dosamu gitu ya. Ukur yuk kalau begitu. Lucu kali tadi itu diskusi nggak pakai data. Ada Suki jadi bingung. Ada yang bilang bohong katanya. Naiklah. Bos mana banyak permintaan tadi kok. Pilih-pilih dong yang kontennya. Seanjing. Loh, apa itu? Apa itu ada anjing manggil temennya? Itu dia mengulangi perkataan Tuhannya itu. Enggak, itu tadi maksudnya mau ngomong seanjing-anjingnya anjing tidak menuhankan anjing gitu maksudnya tadi. Oh. Oh gitu. Atau begitu anjing lebih pintar dong daripada yang tadi.
Dia itu orang ngomong sekata saya langsung paham mau kemana dia. Nah, itu tahu. Itu bagaimana. Boleh dong cek kodam kepada Sugi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya langsung wabarakatuh. paham maksudnya nih Bang. Dia datang langsung mendoakan kita semua. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya kan? Iyalah, orang dia mengucapkan salam kan doa itu. Udah jelas ngucapin salam Ustadz. Bang Hendy, Bang Sugi. Ya Bang. Kalau ada 2 HP, coba dicek dulu logika sedang live. Itu sejelek-jeleknya Bang Juma dibuatnya di sana sampai dihancurkan dong. Biarin, nggak usah diladenin. Kalau kita ngeladenin dia sama-sama gila nanti Bang. Nggak usah diladenin dia aja. Enggak, kalau bisa diberi pelajaran Dia anak yang itu. capek Bang, kita tertawa-tawa, dia yang capek, otaknya sakit terus itu tiap hari, lama-lama stroke gitu Bang. Biarin aja, nggak usah dipikirin. Kalau ada melaporkan dia, aku siap untuk membantu dana. Wah, keren nih. Nggak bisa dia gitu sesama kita. Dan juga apalagi Bang Juma, nggak ada apa-apanya dia dengan Bang Juma. Bagi saya dia itu tidak berarti itu. Semua dilawan. Ustadz Nahnu juga sampai didame-dame di TikTok juga. Sahabatku. Ya itu kan dia sakit hati gara-gara dia ngemis koin pakai kostum Yesus, kita tegur, itulah dia sakit hati Bang. Itu dari situ awalnya itu. Injak juga kitabnya orang. Ya itu lanjutannya Bang Andi. Tapi dari awal itu gara-gara dia ngemis koin pakai koin Yesus itu kan banyak kita tegur tuh, dari situlah awal mulai. Ya, disapa dulu ya Bang Hans Gons. Silakan, Kristen atau Muslim? Muslim. Oke, saya izin turunkan berdua ya Bang, lembaran baru sama Bang Hans Siap, Gons. siap Bang. Aku menyampaikan itu aja tadi. Makasih Bang penyampaiannya Bang. Insya Allah nanti kalau ada yang mau lapor Bang. Ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum. Silakan yang Kristen ya, masih ada 2 kursi panas untuk teman-teman Kristen. Kirim permintaan. Natalia, kalau lihat di bawah ada yang Kristen yang dikenal, silakan dinaikkan saja. Iya Bang. Bentar, aku lihat dulu ya. Ternyata waktu di Solo ya manis aja, nggak boleh banyak nanya ya. Nggak boleh. Dulu aku pernah kok banyak nanya ke kakakku itu, terus kakakku bilang kamu nggak usah terlalu banyak nanya, jangan terlalu pintar, nanti kamu masuk Islam loh, katanya gitu. Oh, apa diulang? Dulu bilang gini, udah jangan terlalu banyak tanya, soalnya nanti kalau kamu terlalu pintar, nanti kamu malah masuk Islam loh, katanya gitu. Jadi harus bodoh dulu, jadi biar tetap jadi Kristen gitu. Oh, gitu. Katanya gitu dulu. Dulu masih sekolah loh itu kayak gitu itu. Gimana sih disuruh orang bodoh, nggak boleh pintar? Ya kayak yang coten-coten seliweran itu kan mesti jangan pakai logika, kan kayak gitu-gitu memang. Lah kan dari awal dari kitab Kejadian Tuhannya itu kan nggak suka umatnya pinter kan, makanya nggak boleh makan buah pengetahuan baik dan buruk. Karena kalau sudah makan pengetahuan baik dan buruk jadi pinter dia, makanya dilarang. Memang dari awal sudah menghendaki pengikutnya itu bodoh-bodoh. Jangan heran kalau mereka itu sekarang bodoh-bodoh karena memang itu kehendak Tuhan mereka gitu. Iya kayak gitu. Lagian ngapain ya? Ngapain Tuhan itu menciptakan otak kalau kita itu nggak boleh menggunakan otak kita dengan akal sehat? Kan aneh gitu. Buat apa dia guring? Ini itu dia. Masa Tuhan lebih suka manusia kayak monyet, telanjang kesana kemari, kontal kantul, nggak pakai celana, nggak bisa membedakan ini baik, ini buruk. Ini apaan sih? Dari baca dari itu aja, udah nggak bener di kitab ini. Itu daling itu ditarik naik tuh itu daling, katanya dia Katolik. Emang daling? Aku lihat-lihat di bawah ini. Mana daling? Aku naikin Riri kok nggak kelihatan ya di atas. Daling yang mana? Assalamualaikum Peta.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalau kita kedinginan manggil peta perlu ditambahin Pak enggak sih Bang Andi? Nggak perlu. Kalau udah peta jangan. Sama dengan gini ya. Halo Kak Uni gitu ya. Ya, sama. Oh iya. Kah, dari tadi saya kedinginan dibawa. Natalia nggak tarik gua. Aduh, gimana ini Mbak Nata? Aku baru perhatiin di bawah ini banyak yang permintaan loh. Waduh, maafkan aku ya. Aku izin bentar ya, guru-guru izin tutup yang di YouTube dulu. Ini juga udah 4 jam, udah 5 jam ini mau tutup dulu. Ya Mbak. Tapi Ya. sebelum Mbak Dahlia, saya mau tanya, kenapa sekarang bertanduk? Ini bertelinga kucing, bukan bertanduk. Oh betul, bukan ya? Iya. Itu mending bertanduk 2 daripada bertanduk 7. Iya, untung nggak 7 tanduknya. Iya. Aku izin nutup dulu ya. Yang di YouTube Natalia Iriani, terima kasih banyak. Saya akhiri dulu live kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, salahin host aja. Namun kalau ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entar memang di semua komal hostnya yang disalahin ya, atau cuma di komal saya ini yang saya disalahin terus? Disalahin kenapa? Itu kalau ada salah kata salahin hostnya, kalau ada kata yang benar itu datangnya dari Allah. Gimana ya? Ya memang hostnya tempatnya salah. Iya memang sumber kesalahan tuh pokoknya dari host udah. Iyalah. Nggak ada yang lain udah. Ya, coba kalau mau disalahin lu tidur aja, pasti nggak disalahin. Tidur juga salah. Kenapa lu tidur kan gitu? Serba salah lu. Itu aja. Gurunda udah istirahat ini ya? Enggak, masih tuh. Lagi ngopi ya. Kalau ada domba baru. Tarik dulu. Saya juga mau pamit dulu di YouTube nih ya. Udah 4 jam. Saudaraku sekalian, terima kasih Anda tetap setia di channel Sugi Reaksi. Semoga apa yang Anda dengarkan, Anda lihat di kesempatan malam ini menjadi ilmu untuk kita semua dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Insya Allah dukung terus channel-channel dakwah, karena dengan mendukung channel dakwah Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah. Dan apabila ada salah kata, itu murni datang dari host. Selanya dan host. apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya lagi yang salah. Keren. Kalau saya di sini. Kalau saya umumkan dulu teman-teman. Maksudnya eksegesisnya itu, Van, itu karena tanggung jawabmu membuka komal, itu maksudnya, bukan kesalahan kalimatnya. Iya, siap. Jangan disalahartikan bahwa itu ucapanmu yang salah, bukan. Gara-gara lu bawa komal, banyak yang mualaf gitu loh. Kalau gitu saya umumkan sekalian ya, mumpung masih banyak penonton nih. Oh, teman-teman, ini udah masuk tanggal 2, kurang lebih 2 pekan lagi ke depan. Ya, acara atau program Milad Apologet Islam Indonesia sekaligus Kopi Darat bersama para guru-guru kita tanggal 16 September 2024 berpusat di Kabupaten Subang, Ciater, tanggal 16 September 2024. Teman-teman yang ingin hadir silakan persiapkan diri dari sekarang. Dan yang tidak sempat hadir atau mau yang hadir, kami masih menunggu atensinya. Anda bisa menyalurkan bantuannya ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekening tentunya masih Anda ingat, 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73, Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ditunggu kedatangannya dan ditunggu atensi dan partisipasinya. Jangan sampai ketinggalan momen-momen indah ini.
Di sana nanti ada kajian kristologi, ada kajian Islam, intern, tanya jawab, selfie bareng. Kapan lagi bisa ketemu tatap muka langsung? Persiapkan diri dari sekarang. Jangan sampai ketinggalan. Oke? Iya, Ciater Wisata, Mbak. Insya Allah di provinsi lain. Pak, peta lagi. Peta datang enggak? Peta lagi sibuk. Itulah masalahnya kalau kita ini ya. Ini kan ada momen-momen yang nasional ini, Pak De. Jadi nggak bisa kemana-mana. Kemarin Bang Andi udah telepon. Tapi saya bilang, saya mohon maafin nggak bisa kalau kita dalam kedua gini. Paling bisa bebasnya gua tuh setelah tahun baru. Kan 27 November penghelatan kan. Kemudian itu kan paling tidak 1 bulan itu kan baru ada, mudah-mudahan sih kita berharap berjalan aman dan lancar ya. Amin. Tapi kalau tidak ya paling tidak habis tahun baru ada bisa nyantai. Jadi ini bulan-bulan sibuk ya Pak Peta ya? Iyalah. Udah mulai tahapan kan. Udah tanggal 27 kemarin kan udah ditutup pintu kemana-mana. Oh iya, ini apa, menghadapi pilkada, terus pelantikan presiden. Oh iya, bulan-bulan sibuk ini. Nyambung lagi nanti Natal dan Tahun Baru. Iya. Tuh ada yang nanya Mbak Natali nggak ikut katanya. Belum tahu, insya Allah sih kayaknya nggak ikut ya. Waduh, sayang sekali Mbak Natali nggak ikut nih. Iya, belum tahu juga Ustadz, kayaknya nggak ikut deh. Emang Mbak Natali di mana? Malang. Di Malang. Oh, deket kok itu, naik mobil cuma 9 jam. Deket katanya. Capek jauh. Kalau nggak ikut dipecat. Iya, ini ngumpul semua apologet di situ Mbak Natali, kapan lagi? Kan bisa Mbak Natali gampang itu. Kan bisa Mbak Natali sama Mas gitu. Naik Paralayang aja, nanti turunnya di Bandung. Kejauhan Bang Handi. Naik Paralayang katanya. Bisa itu, coba aja. Pakai Paras 2. Latihan dulu sekarang. Besok kan latihan pagi gitu loh. Bang Andi disapa dulu Ibu Usi Susi itu Bang Andi. Ini tadi saya bacanya nyusui loh. Ternyata Susi. Ibu Usi Susi. Ada salah baca, nyusui tadi saya baca tuh. Ibu Usi Susi. Ibu Usi, silakan, ada yang tidak ingin disampaikan? Udah ketiduran itu Bang Andi. Udah tidur dia. Kasih kesempatan. Kayaknya permintaan udah pada ketiduran kayaknya ya, udah dari tadi. Naikin aja lah, siapa tahu mau apa gitu. 1. Albil. Matiin Roy. Matiin remote. Luar rupa ya sekolah. Udah nyuplik berapa Bang Andi? Tadi 1 aja Pak De. Jangan 1 lah. Itu kan masih live Bang Andi kan? Cuplek lagi 1 jam mundur. Buset, gimana orang nontonnya? Bareng-bareng dong. Apa orang nonton bareng-bareng apa? Ya kan cuplek lagi di program lagi jam 6 lagi gitu. Ya janganlah. Saya itu ya jam 6, jam 1, jam 4, habis maghrib. Biasanya begitu, saya 4 kali saya nyuplik itu.
Jangan cuma satu. Waduh. Ini baru 2 jam, Pak De. Nggak apa-apa, cuplek aja. Ya deh, coba aku cuplek lagi deh. Aku belajar lagi. Iya. Cuplek. Apaan sih Ustaz? Itu debat ini kan dicuplek kan? Kasih jam berapa? Kasih jam-jam terserah lah, jam-jam istirahat. Nah, itu mantap itu masuk kan itu. Jam 12 Jadi siang ya? kalau